Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melaksanakan kuliah online, mata kuliah Riset Teknologi Informasi 3 SKS, dengan pertemuan pertama terkait dengan pengantar penelitian program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, seperti sebelumnya, sebenarnya sudah dibahas terkait dengan pengantar penelitian, namun saya akan mengulang kembali materi minggu yang lalu yang sudah disampaikan di kelas terkait dengan sebenarnya apa sih penelitian itu. Sebelumnya kita akan ketahui dulu outline dari mata kuliah ini terkait dengan jenis-jenis penelitian, metodologi penelitian, unsur penelitian, dan tahapan-tahapan penelitian. Kita masuki topik yang pertama atau subtopik yang pertama. Penelitian dalam bahasa Inggris itu berarti research, atau ketika kita memecah dari kata tersebut menjadi re dan search, atau yang artinya re itu kembali, search itu mencari. Artinya research itu adalah mencari kembali. Jadi sebenarnya apa yang dicari? Yang dicari itu adalah pertama itu berkaitan dengan riset relevan atau penelitian terdahulu. Jadi seorang peneliti itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa melakukan penelitian tanpa mencari yang namanya referensi atau penelitian yang relevan atau yang berkaitan, atau istilahnya penelitian terdahulu. Yang kedua yang dicari itu apa kira-kira? Yang dicari itu adalah yang berkaitan dengan masalah. Nah, kita fokus dari riset sebenarnya itu ada dua, masalah atau inovasi. Namun secara umum yang namanya penelitian itu berkaitan dengan permasalahan. Ketika ada permasalahan dapat diselesaikan orang lain, kita pasti akan mencari gap dari penelitian orang lain itu. Adakah kelemahan ataupun kelebihan dari penelitian yang dilakukan orang? Itulah yang akan kita lakukan penelitian lagi. Kita cari kembali, kita lakukan, lalu kita dapat hasilnya, dan demikian seterusnya sehingga penelitian itu bisa berkembang, bisa dilaksanakan oleh orang yang lain. Itu kira-kira terkait dengan apa yang dicari. Yang ketiga, apa yang dicari dari penelitian yang dimaksud dengan research itu. Research itu adalah yang berkaitan terkait dengan ilmiah. Ya, namanya ilmiah. Di pertemuan ketiga akan kita bahas seperti apa sih riset ilmiah itu. Ilmiah berarti terstruktur, mengikuti kaidah-kaidah yang benar dengan beberapa unsur atau mekanisme yang benar sesuai dengan yang sesuai dengan standar yang telah diberlakukan terkait dengan penelitian. Itu kira-kira tiga hal saja, sebenarnya masih banyak. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang sebenarnya makna dari penelitian secara umum? Menurut John tahun 1949, penelitian itu berarti suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum yang ditelaah dalam bentuk simpulan. Oke, dalam kalimat itu saya memberikan headline atau bold pada beberapa kata. Pertama adalah pencarian fakta. Jadi meneliti itu adalah salah satu tujuannya adalah mencari fakta. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada A, B, C, dan D? Kira-kira seperti itu. Yang kedua, kita akan menurut metode objektif. Jadi kita menggunakan metodologi, algoritma, mekanisme, percobaan, dan lain-lain. Itu adalah metode objektif. Metode objektif itu adalah metode yang sudah menjadi kesepakatan bersama, yang sudah sesuai dengan alur dan mekanisme pada penelitian. Yang selanjutnya untuk menemukan hubungan. Biasanya penelitian itu berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Jika maka, jika A maka B, dan seterusnya. Itu terkait dengan hubungan. Serta ditelaah.
dalil atau hukum yang ditelaah. Ditelaah berarti setelah kita melakukan penelitian, kita lakukan analisis, percobaan, analisis, dan sebagainya, maka kita dapat menelaah apa sih dari penelitian ini. Lalu kita menuangkannya dalam bentuk kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang sudah dikerjakan, yang telah diselesaikan berdasarkan tujuan penelitian, maka kita dapat menyimpulkan, oh seperti ini ternyata, seperti ini, seperti ini. Itu ya kira-kira terkait dengan pengertian penelitian. Oke, mungkin ini bisa dibaca sendiri terkait dengan pengertian penelitian secara umum. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut. Bla 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 bla, silahkan dibaca sendiri. Intinya penelitian itu adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap suatu masalah. Seperti tadi ya, ada masalah, bagaimana menyelesaikan masalah, harapan dari penyelesaian masalah itu seperti apa. Lalu Anda bisa menyimpulkan. Itulah kira-kira penelitian. Kita tidak perlu, kita saat ini berbicara terkait dengan yang secara umum saja seperti apa penelitian. Oke, selanjutnya ada ini komponen dan dari makna penelitian. Pertama, yang dari pengertian ini kita breakdown, ada 4 ternyata yang paling penting. Pertama itu adalah rasa ingin tahu manusia. Ketika manusia ingin tahu terhadap suatu hal, maka manusia pasti akan melakukan penelitian. Oke, yang pertama rasa ingin tahu. Manusia akan mencari tahu baik dari sumber-sumber, baik jurnal, buku, dan sebagainya, observasi lapangan maupun wawancara. Maka hasil dari penelitian itu dapat disimpulkan, oh ternyata inilah yang sebenarnya yang ingin saya capai. Itu terkait dengan rasa ingin tahu manusia. Yang kedua, adanya suatu masalah. Jadi seseorang melakukan penelitian itu pasti ada suatu masalah. Mengapa transportasi online di Pekanbaru jarang diminati, transportasi A online yang A misalkan jarang diminati oleh orang? Maka kita akan mencari tahu. Kita lakukan sebuah penelitian. Oke, rasa ingin tahu, kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya, ada suatu proses atau usaha dalam menyelesaikan masalah. Oke, jadi unsur dari penelitian itu yang terpenting ketika kita membuat background dari research itu sendiri. Pertama, yang sudah kita sebutkan tadi, adanya suatu masalah. Dan yang kedua, adanya suatu proses atau usaha untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada masalah, sebisa mungkin kita akan bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah itu dengan apa. Misalnya nih, permasalahan terkait dengan ojek online yang ada di Pekanbaru. Ada satu ojek online yang jarang peminatnya. Lalu kita akan memberikan suatu usulan, ternyata ada masalah A, B, dan C. Dari masalah itu, kita akan bisa memberikan usulan terhadap penelitian. Lalu usulan dari penelitian ini kita akan berikan kepada stakeholder atau yang perusahaan yang menaungi jasa ojek online tersebut. Nah, itulah yang dikatakan sebagai menyelesaikan masalah. Lalu nanti kita akan uji kembali apakah solusi yang kita berikan ini sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Kalau belum, maka penelitian kita selesai sampai di situ, bukan berarti gagal. Oke ya, penelitian itu tidak sepenuhnya 100% berjalan dengan baik atau dengan hasil yang benar. Namun penelitian itu kalaupun hasilnya tidak maksimal, itulah penelitian. Kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya ada hasilnya, kebenaran atau kesimpulan dari masalah. Ketika kita membuat suatu tujuan, maka nantinya di tujuan tersebut pastinya akan terjawab di kesimpulan. Apakah sudah sesuai atau belum? Seperti yang tadi yang saya katakan, yang namanya penelitian itu harus berdasarkan sesuai dengan tujuan yang kita buat. Toh nantinya tujuan itu hasilnya tidak maksimal atau ternyata akurasinya rendah, nah itu penelitian. Kita kembalikan saja, berarti penelitian ini memiliki kekurangan. Kita bisa kan memberikan saran bahwa
ketika nanti akan ada penelitian yang sama, maka Anda harus menggunakan bla 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 bla. Gitu. Jadi jangan takut terkait dengan penelitian, oh hasilnya jelek, hasilnya ternyata tidak maksimal, akurasinya rendah. Nah, itu penelitian kita. Bagaimana baiknya itu yang akan nanti diselesaikan oleh peneliti yang selanjutnya. Kira-kira seperti itu untuk simple dari makna penelitian. Oke ya, persyaratan penelitian itu ada 3. Ya ada 3 kalau tidak salah. Tapi sebenarnya banyak ya, tapi secara umum ada 3. Sistematis, terencana, dan ilmiah. Sistematis itu maksud dari sistematis di sini, penelitian itu harus dilaksanakan menurut pola tertentu. Ini ada kata-kata pola. Nah, jadi ada pola. Pola itu berarti kita penggambaran atau pattern ataupun yang berkaitan dengan penelitian. Jadi misalkan kita meneliti A, oh polanya seperti ini. Nanti kita terapkan di kasus lain, kemungkinan memiliki pola yang sama atau tidak. Nah, itu terkait dengan pola. Jadi pola tertentu nanti kita bahas di pertemuan yang ke-8 kalau tidak salah. Oke ya. Jadi meneliti itu mulai dari kasus-kasus yang sederhana. Nah, hingga kok lalu kita lanjutkan sampai ke kasus yang sangat kompleks untuk mencapai sebuah tujuan. Ingat ya, meneliti itu usahakan Anda menyenangi dulu. Jadi buatlah penelitian-penelitian sederhana sehingga membangkitkan semangat untuk Anda melakukan penelitian. Jadi sederhana, contoh sederhana ya tidak usah jauh-jauh. Anda akan meneliti ojek online tadi, kira-kira ya sudah Anda teliti saja, berikan kuesioner ataupun apa. Oh ternyata dari responden masyarakat, dari responden atau dari masyarakat seperti ini loh ternyata. Nah, Anda bisa menyimpulkan, Anda membuat kesimpulan sementara. Ternyata ada beberapa masalah terkait dengan ojek online yang A ini dari masyarakat, tanggapan masyarakat. Anda tidak perlu menggunakan metode yang canggih-canggih, metode yang apa. Cukup Anda menggunakan statistik biasa. Oh, berdasarkan jenis kelaminnya ternyata banyak yang tidak setuju gini. Berdasarkan umurnya ternyata tidak meminati ini karena mungkin drivernya banyak orang-orang yang sudah tua dan sebagainya. Itu sederhana saja, simple saja. Itu ya sistematis seperti itu. Namun Anda tidak boleh keluar dari koridor dan kaidah-kaidah penelitian. Oke, nanti dibahas di selanjutnya. Yang kedua setelah sistematis itu ada namanya terencana. Jadi Anda itu harus merencanakan penelitian. Jadi Anda harus memikirkan langkah-langkahnya dulu. Terus Anda membuat roadmap-nya bila perlu. Jadi penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki roadmap atau peta jalan mulai dari penelitian pertama, dilanjutkan oleh siapa, dilanjutkan oleh siapa. Kebanyakan penelitian yang sukses dan berhasil itu adalah yang biasanya memiliki roadmap. Misalkan dalam satu bimbingan itu memiliki roadmap penelitian. Jadi sudah terencana ini akan dikerjakan oleh ini akan dikerjakan oleh ini akan dikerjakan oleh ini. Jadi A, B, C memiliki masing-masing topik research yang nantinya akan dikembangkan, dilanjutkan oleh adik-adiknya. Nah ini ya, terencana. Jadi penelitian tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba membuat proposal, oh saya mikirkan satu malam selesai, googling di internet, tidak bisa. Dalam penelitian yang perlu digarisbawahi, Anda sebisa mungkin melakukan riset pendahuluan atau penelitian pendahuluan terlebih dahulu. Tidak semuanya yang membangun aplikasi, software atau sistem. Tiba-tiba saya ingin membangun sebuah sistem atau membuat software di Kabupaten Indragiri Hilir. Tapi Anda tidak pernah ke Indragiri Hilir. Anda tidak pernah datang ke sana, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat di sana. Anda tidak tahu bagaimana kondisi di sana. Ada komputer enggak? Ada jaringan apa tidak? Masyarakatnya bisa enggak menggunakan? Itu dulu yang sebenarnya harus Anda lakukan penelitian pendahuluan. Atau Anda bisa melakukan yang namanya menyebarkan ICT literasi di sana. Baru dari riset pendahuluan Anda bisa menyimpulkan, setelah itu Anda bisa menentukan apakah ya bisa dibuat aplikasi, membuat sistem di sana apa tidak. Kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya ilmiah. Nah, penelitian itu harus ilmiah, jadi tidak ngarang-ngarang, tidak seperti novel, tidak seperti cerpen, tidak seperti fiksi, karangan fiksi, dan lain-lain. Jadi penelitian itu harus ilmiah. Ada konsep, ada kaidah, ada prinsip yang harus kita ikuti. Misalnya penelitian itu harus menggunakan referensi, rujukan. Lihat di latar belakang,
itu wajib Anda punya referensi, karena tidak mungkin Anda mengarang-arang sendiri atau sebenarnya itu tulisan orang tapi tidak Anda rujuk. Nah, itu sudah salah ya dari prinsip-prinsip dari penelitian. Oke, yang kedua, penelitian itu harus punya metode atau metodologi. Jadi tidak asal-asal Anda nulis tiba-tiba hasilnya kayak gini. Oh, tidak bisa ya. Anda harus punya metodologi. Bagaimana metodologi nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Jadi metodologi. Yang ketiga, Anda punya rancangan, desain research-nya seperti apa. Ada analisis, ada kesimpulan, bila perlu ada ucapan terima kasih. Jadi orang-orang yang berkontribusi terhadap penelitian ini. Gitu ya. Yang terakhir ada daftar kepustakaan atau daftar pustaka atau referensi. Jadi wajib seorang peneliti tentunya tidak terlepas dari riset terdahulu atau beberapa penelitian-penelitian yang telah dikerjakan orang lain. Itu terkait dengan persyaratan penelitian. Sebenarnya masih banyak ya. Tapi lanjut kita ke kriteria penelitian yang baik. Ini ada beberapa kriteria penelitian yang baik. Itu yang pertama adalah pelaksanaan penelitian harus dirancang dengan cermat. Sama kayak tadi yang saya sampaikan di depan, di awal, bahwa penelitian itu sebisa mungkin memiliki roadmap research namanya, atau peta jalan penelitian, supaya ya kita punya rancangan ke depannya ini seperti apa penelitian kita itu. Ketinggalan zaman kah atau kita mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, peneliti harus mempunyai keahlian. Jadi ada pernyataan bahwa, Pak, ini penelitian terkait dengan data mining, namun yang membimbing itu dosennya bukan dosen data mining. Nah, sebenarnya ini yang menjadi permasalahan. Yang namanya peneliti atau dosen itu membimbing mahasiswa yang sesuai dengan bidangnya. Kalau bukan bidangnya sebenarnya tidak boleh. Karena peneliti itu harus memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Satu. Sama halnya dengan menguji. Harusnya pengujian dari sebuah penelitian itu harus didasarkan dari orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Yang pertama. Namun, ada beberapa penelitian yang menggunakan namanya case study di bidang tertentu. Nah, mungkin bisa penguji yang keduanya itu dari orang yang pakarnya dalam bidang tertentu. Misalnya nih, penelitian terkait dengan machine learning diterapkan di kasus pertanian atau perkebunan. Nah, oleh karena itu penguji pertamanya itu ya memang harus orang bidang machine learning, yang kedua baru orang pertanian. Nah, itu pada prinsipnya. Jadi peneliti itu harus punya keahlian ketika memberi masukan itu tidak jauh atau tidak keluar dari koridor dari ilmu yang diperolehnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, topik penelitian itu harus objektif. Jadi objektif itu sebenarnya benar, sebenar-benarnya nyata dan bisa dikerjakan, tidak bias, tidak banyak memiliki noise, dan yang paling urgent itu bisa diukur. Anda memiliki penelitian namun Anda tidak bisa mengukurnya. Itu ya. Jadi itu yang sebenarnya salah fatal. Jadi harus objektif. Memerlukan kesabaran dan hati-hati. Yang selanjutnya nih. Jadi Anda meneliti itu tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh. Ini 1 bulan harus selesai. Ini silahkan saja, sah-sah saja kita memiliki yang namanya time management. Namun Anda harus menyesuaikan riset Anda ini selesai dengan baik dan benar apa tidak kira-kira. Anda ngejar-ngejar waktu, namun penelitian Anda tidak maksimal, Anda tidak ceroboh dan tidak hati-hati. Yang penting dapatlah, yang penting kesimpulan, yang penting sidang. Nah, hal itu sebenarnya tidak boleh ya. Jadi meneliti itu harus sabar, hati-hati, dan yang pastinya Anda meneliti itu sesuai dengan kaidah yang benar. Jadi tidak sekedar selesai. Itu yang selanjutnya. Menemukan hal baru dalam bidang tertentu. Nah, ini penting. Biasanya kalau untuk mahasiswa TA, itu tugas akhir sebenarnya skripsi itu yang harus dikerjakan adalah menerapkan. Nah, oke ya, menerapkan sebuah metode, menerapkan sebuah model, menerapkan sebuah algoritma dan seterusnya, bla 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 bla. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing. Algoritma ini datangnya dari mana, ini dari mana. Yang penting Anda ini ada algoritma, diterapkan dalam suatu kasus atau perusahaan, dapat hasilnya, itu udah selesai. Itu anak S1.
Tapi kalau Anda dituntut lagi, "Oh, Anda kan ini algoritmanya sudah pernah dilakukan orang, Anda tinggal makaikan, jadi kontribusi Anda di mana?" Nah, ini sebenarnya hal-hal yang tidak benar ya, itu tugas-tugas orang yang sudah S2. Namun jika Anda bisa mengerjakan demikian, itu nilai plus bagi Anda. Seperti itu. Jadi menemukan hal baru itu banyak. Mungkin Anda bisa mengcompare algoritma atau comparison algoritma. Nah, itu kan Anda menerapkan dari algoritma satu dengan algoritma A dengan data yang sama. Nah, itu pasti ada kebaruan. Oh, ternyata dari dua metode ini, ternyata metode A yang lebih bagus. Atau menggunakan satu metode dengan percobaan menggunakan dua data. Metodenya satu, datanya dua jenis data atau dua data set. Itu kan nanti juga akan dapat. Ternyata metode ini diterapkan data struktur, hasilnya kayak gini. Kalau non struktur, hasilnya kayak gini. Nah, itu ya. Jadi ada hal-hal baru. Itu simpel saja sebenarnya. Jadi tidak perlu kita berkutat di level-level yang seharusnya tidak Anda kerjakan. Tapi dengan catatan kalau Anda mampu, itu nilai plus bagi Anda. Oke ya. Yang selanjutnya, atau hal baru tadi itu bisa dikatakan sebagai novelty. Tapi novelty itu kajiannya sudah terlalu tinggi ya. Itu hanya untuk membuat paper atau jurnal nasional itu mungkin memang dituntut apa sih nilai kebaruannya atau novelty-nya itu di mana. Tapi untuk level S1 mungkin Anda tinggal menerapkan saja algoritmanya gitu. Alat dan prosedur pengumpulan data yang cermat. Jadi Anda sudah siapkan alat-alatnya, alat dan bahan, prosedurnya sudah jelas. Ini nanti langkah-langkah yang akan dikerjakan sudah sesuai dengan rancangan yang Anda lakukan, sudah sesuai dengan referensi-referensi yang sudah dibaca, maka Anda sudah siap. Dan yang terakhir, penelitian yang terbaik itu menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan diambil dari tujuan penelitian Anda. Tujuan itu biasanya di breakdown dari rumusan masalah. Anda merumuskan suatu permasalahan, lalu di breakdown menjadi tujuan, yang nantinya tujuan ini akan dijawab di kesimpulan. Oke, kesimpulan Anda bisa menyebutkan kelebihan penelitian Anda ataupun kelemahan dari penelitian Anda. Oke, untuk masalah isi konten dari penelitian kita bahas di pertemuan selanjutnya.